Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan Mbah Kendil Jopo Montro, yang tentunya kita akan membahas satu hal yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jadi pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang kontroversi yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga teman-teman, yaitu tentang adanya perselingkuhan, pelecehan, pencabulan, serta perpecahan dalam kehidupan rumah tangga. Kita akan kuak bersama-sama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Bagi kalian yang baru bergabung teman-teman, di bawah ini ada tombol subscribe, silahkan dipencet supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi atas video-video terbaru dari Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi langsung saja Mbah, ini memang banyak sekali permasalahan tentang seperti pencabulan, pelecehan, perselingkuhan utamanya, kemudian yang menyebabkan dalam berantakan dalam mereka berumah tangga. Padahal kan yang diharapkan setiap orang adalah kita menikah satu kali itu untuk seumur hidup. Tapi pada kenyataannya banyak sekali ketika menjalani kehidupan rumah tangga, banyak sekali permasalahan yang akhirnya mengakibatkan berantakan dalam rumah tangga. Bahkan setelah saya ikut Mbah Kendil hampir 2 tahun ini, banyak sekali Mbah yang minta tolong sama Mbah Kendil atau curhat sama Mbah Kendil terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga ini. Ini gimana Mbah menurut tanggapan Mbah Kendil? Terus gimana caranya kita agar terhindar atau paling tidak kita bisa menghadapi permasalahan itu sehingga kita tetap bisa menjaga keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Mbah, gimana Mbah itu Mbah? Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, memang sejak dahulu kala yang namanya perselingkuhan itu sudah terjadi. Okay. Karena setiap manusia itu selalu memiliki keinginan. Keinginan bisa dibagi berbagai cabang. Keinginan yang baik dan keinginan yang buruk. Okay. Keinginan yang buruk bisa mengakibatkan nama kita, wibawa kita, ekonomi kita, rumah tangga kita akan berantakan. Bisa terjadi peperangan besar di antara negara satu dengan negara yang lain. Kita tahu di dalam sejarah kerajaan pun banyak yang terjadi karena perselingkuhan yang mengakibatkan kehancuran dalam negaranya atau kerajaannya, seperti halnya kerajaan Singosari. Untuk hari Sumo Manis depan, pusaka Empu Gandring akan saya ambil dan bisa untuk menggulingkan Tunggul Ametung, dan saya akan bisa membawa Gusti Putri Ken Dedes lepas dari cengkeraman Tunggul Ametung. Iya Ken Arok, itu yang saya harapkan. Pagi, siang, sore, malam, saya hanya menanti Tunggul Ametung lengser mati. Setelah itu kita melanjutkan pernikahan. Kamu yang jadi raja, aku adalah calon istrimu yang mengesahkanmu, yang memperkuatmu, yang memberi wisuda. Kamu jadi raja. Daulat Gusti Putri, daulat Sentiko Jauh. Saya akan menjalankan perintah Gusti Putri. Ken Arok, apakah kiranya kamu bisa menikahi saya? Karena saya sudah hamil 3 bulan. Gusti Putri, jangankan hamil 3 bulan, sungguh-sungguh Gusti Putri mempunyai anak 5, 6, 7, 8 saya tidak gentar. Karena Gusti Putri adalah perempuan idaman saya. Saya tahu Gusti Putri adalah perempuan prawira Dibya. Saya tahu Gusti Putri adalah pewaris kerajaan di Tumapel ini. Saya sudah keliling ke sana kemari untuk mencari guru bahwa jodoh saya adalah Gusti Putri yang mempunyai tetenger, yaitu Toh Bromo yang ada di paha, yang pernah ditunjukkan kepada saya Gusti Putri. Iya, iya Ken Arok. Dan saya tidak bisa melupakan kamu karena saya sudah terlanjur merasakan madu cinta dari kamu. Maka segeralah persiapan untuk membunuh Tunggul Ametung. Hari Sumo Manis, pintu belakang lorong sebelah samping akan saya buka. Kamu masuk ke ruang Patileman, Pasarean, Pagulinan, saya dan Tunggul Ametung. Setelah Tunggul Ametung tidur, aku akan menemuimu dan kamu masuk untuk membunuh Tunggul Ametung. Terima kasih Gusti Putri. Daulat akan saya lakukan. Saya akan melakukan dengan ikhlas. Saya tidak sembrono. Tentu saya akan persiapan untuk membunuh dengan Tunggul Ametung. Saya akan kuat membawa pusaka Empu Gandring.
Saya percaya tidak ada orang yang bisa melawan saya. Saya akan menjadi singa di Tumapel ini. Maka dari itu, Tumapel akan saya ganti nama di suatu saat nanti. Akan saya ganti nama Singosari. Artinya adalah singonya saya, sarinya adalah Gusti Putri Ken Dedes, sehingga keduanya akan memperkokoh negara Tumapel ini yang saya ganti negara Singosari Gusti Putri. Terima kasih, Kenaro. Maka dari itu, segeralah kamu lengser. Jangan sampai ada Unggowo yang tahu hal ini sebelum kita berhasil menjadi penguasa Tumapel ini. Terima kasih Gusti Putri. Kalau begitu saya minta pamit. Nanti saja hari Sumo Manis tabuh 1 saya akan datang di bawah pohon Gurdo. Saya akan menanti datangnya Gusti Putri. Saya akan masuk ke lorong samping, masuk Pagulingan, akan membunuh Tunggal Metung. Jangan khawatir, Tunggal Metung pasti lengser, pasti saya bunuh Gusti Putri. Iya, Ken Arok. Terima kasih. Saya minta pamit Gusti Putri. Iya, Ken Arok. Hati-hati di jalan. Semoga kita bisa menjadi pasangan suami istri yang bisa merombak Tumapel menjadi negara yang berjaya, yang tidak ditekan oleh Kertajaya, negara yang mandiri, negara yang bisa memuliakan para masyarakat Kaludasih di negara Tumapel ini. Saya mohon pamit, semoga sukses. Saya akan menanti di bawah pohon Gurdo tabuh 1. Kita harus bisa mendobrak Tunggul Metung atau kerajaan Tumapel di era zaman Tunggul Metung, yang kemudian Ken Dedes yang tidak mencintai Tunggul Metung, mereka menaruh dendam sehingga mereka bersekutu dengan Ken Arok. Akhirnya mereka mengadakan hubungan yang dilarang. Kemudian dia akan membunuh dengan Tunggul Metung dan sukses membunuh Tunggul Metung, akhirnya menikah dengan Ken Arok dan Ken Dedes. Sehingga terjadilah pengorbanan-pengorbanan yang ada di kerajaan Tumapel, termasuk matinya dengan Kebu Ijo. Dan masih banyak lagi beberapa kisah-kisah kerajaan, yaitu di era zaman Majapahit, yaitu Prabu Hayam Wuruk yang akan menikah dengan Putri Pasundan Dyah Pitaloka. Kemudian digagalkan oleh Patih Gajah Mada. Gajah Mada membunuh seluruh keluarga besar dari kerajaan Pasundan atau kerajaan Pajajaran di era itu. Akhirnya di dalam rombongan dari Pasundan, kemudian mereka datang di Majapahit dengan arti ingin meminangkan anaknya Dyah Pitaloka untuk dijadikan permaisuri, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Ternyata di situ tidak disetujui oleh Patih Gajah Mada, sehingga seluruh Nayokoprojo, seluruh prajurit di Bumi Angus dibunuh oleh Patih Gajah Mada, sehingga menjadikan banjir darah dan banyak korban-korban para raja-raja, para punggawa besar yang meninggal. Itu juga karena percintaan. Masih banyak lagi kisah-kisah yang mungkin tidak perlu kita sebut, yang intinya cinta bisa mengorbankan kesengsaraan, cinta bisa memperoleh dengan kebahagiaan, dan cinta akan bisa menjadi orang lebih mulia, tapi cinta akan menjadi orang sesat dan sengsara serta cilaka. Maka dari itu kita yang harus pintar-pintar untuk menata dan menaruh cinta. Bagaimana cinta yang ada di dalam hati kita akan aman, kemudian cinta akan berkembang dengan subur, dengan berbuat dengan baik, dengan tentram, aman, dan kita bisa menikmati cinta-cinta tersebut. Adapun kalau kita berbicara tentang bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa tidak terganggu dengan nafsu-nafsu kita, yaitu agar kita tidak menjalankan perselingkuhan. Banyak sekali kiat-kiat yang harus kita jalankan. Banyak sekali yang harus kita utarakan, bahwa untuk menghindari agar kita tidak menjadikan selingkuh, yang pertama adalah mengokohkan keimanan dan ketakwaan. Jadi satu-satunya hanya satu, yaitu mengokohkan iman dan ketakwaan. Kalau kita sudah merasa bahwa kita telah bertakwa, artinya kita bersandar kepada Allah SWT, kita setiap hari di setiap saat diawasi oleh Allah sehingga kita ketakutan berbuat dosa.
atas kita takut dengan dosa, maka kita akan sulit atau kita akan takut menjalankan perbuatan-perbuatan yang nista, perbuatan-perbuatan yang cabul, perbuatan-perbuatan yang selingkuh, yang mana hanya nikmat sesaat tapi sengsara yang begitu lama dan akan menghancurkan segalanya yang kita miliki, teman-temanku. Sehingga banyaknya rumah tangga yang berantakan kita sejak tahun 1990 sudah dibebani oleh tugas-tugas dari masyarakat. Sangat banyak sekali tugas-tugas yang kami laksanakan untuk membantu orang, bahwa banyak kasus-kasusnya dari perempuan-perempuan atau laki-laki yang sulit untuk mencari jodoh. Banyak sekali orang-orang yang punya kasus-kasus, misalkan suami istri kemudian punya menantu, justru menantunya laki-laki menggauli atau mencabuli mertuanya perempuan, sehingga sang bapaknya merasa susah, akan diceraikan, anaknya tidak mau, tidak diceraikan dalam satu rumah, istrinya menjadi korban daripada mantunya sendiri, sehingga ibarat sepertinya dia punya musuh di dalam selimut. Itu pernah kami mengatasi, saudaraku, sehingga pada akhirnya kita untuk memutuskan bahwa anak tersebut harus dibikinkan rumah yang jauh daripada tempat yang ada di situ atau tempat orang tuanya. Anaknya diceraikan tidak mau karena anaknya sangat mencintai kepada suaminya. Dan masih banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat memalukan. Kemudian ada lagi kasus-kasus daripada seorang bapak mempunyai istri dan mempunyai anak, sehingga bapaknya sendiri justru malah mencabuli anaknya sendiri. Akhirnya sang istri datang ke rumah saya agar minta solusi bagaimana agar anak yang telah dihamili itu bisa lepas atau tidak bisa dipandang di setiap hari, artinya tidak menjadi dalam satu rumah. Akhirnya kami menganjurkan agar mereka-mereka untuk kembali bertakwa, terus kemudian tetap kita untuk memisahkan bahwa anak harus dicarikan rumah, harus diberikan tempat yang jauh daripada orang tuanya itu. Sehingga kasus-kasus seperti itu benar-benar keluarga itu sangat menangis sekali, karena maju tatu mundur ajur, akan tega sama anaknya, nanti kita pasti bercerai dengan sang suami. Sehingga langkah kita pada saat itu kita harus memberikan hal-hal yang tidak saling merugikan, sehingga anak tersebut saya suruh untuk membikin rumah yang agak jauh, sehingga agar keluarga itu tidak sembung lagi. Terus kemudian si anak tersebut untuk melaksanakan perbuatan yang baik, dikenalkan dengan Tuhannya, dikenalkan dengan ajaran-ajaran agamanya. Sehingga setelah itu kami juga tidak menyimak lagi bagaimana, apakah masih mengulangi lagi perbuatannya, kita tidak tahu. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian. Kenapa dalam rumah tangga seringnya orang yang selingkuh? Banyak faktor-faktor bahwa orang berumah tangga itu selingkuh. Yang pertama yaitu biasanya dengan kepuasan cinta. Mereka-mereka yang sudah berikrar untuk nikah, mereka tidak puas dengan penyajian dari pasangannya, baik suami dan istri. Mereka-mereka lebih memandang ke lapisan luar, bahwa dia melihat orang-orang di sekitarnya dianggap dia bahagia, dan mereka tidak merasakan bahagia, dan dia sangat mengidolakan dan mengagumi kepada istri orang lain, mengagumi kepada suami orang lain. Akhirnya dia tiap pagi, siang, sore, malam dia hanya membayangkan kenikmatan dalam percabulan atau dalam pelecehan. Sehingga dengan pikiran-pikiran yang berbentuk kesetan-setanan itu akhirnya dikembangkan, sehingga mereka mudah saja untuk melepaskan dengan ajaran agama kita. Akhirnya mereka terseret ke jalan yang tidak benar, yaitu berselingkuh dengan temannya, berselingkuh dengan tetangganya, berselingkuh dengan teman-teman satu kantornya, atau berselingkuh dengan saudaranya. Sehingga banyak kasus-kasus seperti itu. Intinya bahwa kita harus benar-benar menyadari bahwa kita ini hidup tidak lama, bahwa apabila kita nanti menanam keburukan, kita akan mendapatkan juga keburukan di akhir zaman nanti. Teman-temanku, bahwa banyak kasus-kasus bahwa orang yang memiliki derajat yang besar, orang yang memiliki pengaruh yang besar, orang memiliki harta benda yang besar, karena mereka mempunyai kemampuan yang besar, justru mereka mencari pekerjaan yang mereka belum pernah menjalani. Mereka mencoba, mereka akan menikmati dengan hasil lebih bawahnya. Mereka akan menggunakan hasil daripada harta bendanya.
karena mereka ingin merasakan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dijamah. Banyak sekali para orang-orang yang benar-benar mempelajari agama dengan tekun. Banyak sekali orang-orang yang diagungkan oleh masyarakat luas bahwa mereka sebagai tokoh-tokoh agama. Namun dengan demikian, mereka melihat para perempuan-perempuan di setiap hari pagi, siang, sore, malam. Kadang mereka juga melihat hasil-hasil dari video-video di dalam YouTube, atau melihat dengan konteks video-video yang bergambarkan dengan film-film seksualitas. Maka walaupun mereka punya keimanan yang tinggi, mereka punya pengalaman agama yang sangat tinggi, namun karena matanya melihat dengan gambar, maka muncullah rasa keinginan untuk menirukan adegan-adegan tersebut, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa banyak oknum-oknum yang ada di dalam pondok pesantren yang mereka lupa dengan kewajibannya. Dia menyalahgunakan, justru mereka menyelingkuhi kepada para anak-anaknya, menyelingkuhi dengan para putri-putri, yaitu dari putri santrinya. Kadang-kala juga menyelingkuhi atau menggauli atau mencabuli dengan para pekerja-pekerja guru-gurunya. Seperti halnya dulu 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kejadian di Jombang, juga ada sosok seorang pemuka agama yang mereka mengandalkan dengan kekuatannya, mereka mengandalkan dengan wibawanya, mengandalkan dengan kekuatannya orang tuanya, mengandalkan dengan kekuatannya pondoknya yang besar. Namun Allah akan memberikan keadilan. Ternyata dengan kesombongannya dia yang melaksanakan pencabulan yang ditutup-tutupi, akhirnya tetap dibongkar oleh Allah, dan akhirnya mereka akan jatuh sehingga dia bisa tertangkap oleh kepolisian. Metafakta mereka mengistilahkan. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja saya tidak mau. Tapi dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal, kamu belum menjiwai. Itu metafakta. Dia mengatakan mau mengamalkan saya, caranya dengan melepas seluruh paket. Saya tetap jawab, saya tidak mau. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, di situ nggak ada orang sama sekali, karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Kejadian itu terus terulang. Saya merasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Dan saya berharap tidak ada terulang dimanapun, mengotori lembaga pendidikan, mengotori apalagi ini pesantren. Masya Allah, dimana. Saya harap itu tidak terulang lagi dimanapun tempat. Saya mohon hormati wanita, hormati wanita. Gak perlu bikin fitnah, gak perlu pembantaian nama baik, gak perlu penghancuran nama baik itu. Kenapa kalian gak berani main gentle? Karena kalian licik dan bicik. Pria yang akrab dengan sejumlah artis ini juga merasa heran atas status tersangka yang telah ditetapkan oleh polisi. Lu gak tahu ketemu wonge kok jarane tersangka gitu kok nanti. Lah wonge lu gak buron. Wonge ku ono, orangnya itu ada di rumah. Nah, sekarang tak buktikan bahwa saya masih di sini di rumah. Saya masih bisa rokok enak, saya masih bisa makan, minum, kopi. Saya tidak pernah kemana-mana. Dari mereka mengirim surat kepada saya dan sampai sekarang saya nggak pernah kemana-mana, dan mereka juga nggak pernah datang ke sini. Nah kalau saya disuruh ke sana, masih sampai kiamat kok yo gak gelem. Masih sampai kiamat nggak akan aku datang. Saya tidak akan pernah menyerah. Kurang alamiah kepada ketoliman. Ada kamu sih di dalam hidup saya untuk menyerah di dalam untuk
menyerah kepada kedoliman itu nggak ada. Bambu keroyok piro ae. Ya. Bah kalian keroyok saya itu berapa aja, tidak akan pernah nyerah. Kesombongan Gus Beki kini telah runtuh. Polisi telah menunjukkan sikap yang tegas. Setidaknya kini korban bisa sedikit merasa lega karena orang yang telah mencabik-cabik kehormatannya telah diringkus. Sehingga itu sebagai gambaran, sebesar apapun, sekuat apapun, serapat apapun yang namanya hal yang buruk pasti akan terbongkar, saudaraku. Sehingga kita juga tahu bahwa barusan ini juga ada masalah yang sangat besar, yaitu sebuah pondok yang sangat besar yang bernama Al Zaitun. Itu juga yang dikepalai oleh Bapak Panji Gumilang, yang mereka sebagai pendiri pondok. Mereka banyak kesalahan. Pemirsa, kasus pencabulan oleh salah satu pimpinan di pondok pesantren di Kabupaten Indramayu terus didalami oleh Polda Jawa Barat. Kasus ini diduga melibatkan sosok Panji Gumilang. Pihak penyidik juga membenarkan telah melakukan penyelidikan terkait dugaan pencabulan yang terjadi di pondok pesantren di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Hasil dari penyelidikan pihak kepolisian juga telah menerima laporan polisi ini di tahun 2021. Penyidik sudah memintai keterangan sebanyak 24 saksi, mulai dari korban, terlapor, dan juga dokter. Nantinya setelah semuanya lengkap, hasil penyelidikan akan dilakukan gelar perkara oleh pihak kepolisian, dan apakah dari gelar perkara tersebut bisa disimpulkan akankah dinaikkan ke tahap penyidikan ataupun tidak. Terus didalami oleh Polda Jawa Barat. Kasus ini diduga melibatkan sosok Panji Gumilang. Pihak penyidik juga membenarkan telah melakukan penyelidikan terkait dugaan pencabulan yang terjadi di pondok pesantren di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Ini ada laporan terkait pelanggaran pasal 289 ya, ini masalah pencabulan ya, dengan lokasi di pesantren Al Zaitun di Indramayu. Nah, penyidik sudah melakukan pemeriksaan dalam konteks penyelidikan. Ya, dalam konteks penyelidikan yang kurang lebih 24 orang sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian sudah menerima barang bukti, sudah menyita barang bukti. Untuk selanjutnya kita tinggal menunggu apakah ada tambahan keterangan yang akan dilakukan oleh penyidik di Reskrimum Polda Jabar atau sudah cukup. Nah, tentunya setelah itu akan dilakukan gelar perkara untuk ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tentram, sejahtera, makan cukup, bisa sekolah dengan baik, bisa tidur di tempat yang baik, bisa duduk di kelas dengan tidak bocor, dengan guru yang rajin dan disiplin, tentram. Adapun yang melihat kami, ya silakan saja namanya melihat, belum pernah ketemu. Kami ini profesional. Bagaimana hal mandat undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Namun problemnya undang-undang ini butuh aturan turunan PP dan Perpres ya, sehingga bisa berjalan secara sempurna. Nah, yang kedua Mbak Putri, dari pelajaran penanganan kasus kejahatan seksual anak, bila korban tidak tertangani secara baik, maka akan berdampak buruk bagi korban. Mulai dari gangguan perilaku, gangguan jiwa, ya, dan bahkan mereka berhadapan dengan hukum ya. Sehingga memang dampaknya sangat complicated ya, dan oleh sebab itu dampak yang tersembunyi selama ini harus diungkap ya, dan bahkan mereka ada di sekolah dan seterusnya, dan bahkan mengalami gangguan jiwa. Jadi DPR mengecam, dan tentu saja DPR menginginkan bahwa hal-hal yang terkait dengan pencabulan di dunia pendidikan, apalagi kalau dilakukan kepada anak di bawah umur, tentu saja harus dilakukan penanganan secara hukum. Karenanya kami meminta kepada seluruh penegak hukum untuk bisa melakukan proses hukum yang bisa memberikan keadilan kepada masyarakat, dan tentunya tidak hanya hal tersebut, namun bagaimana kemudian antisipasi dan mitigasi terkait dengan hal itu bisa dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar anak-anak
bukan hanya di dunia pendidikan, namun juga bagaimana kemudian kita bisa melindungi anak-anak dari hal tersebut jangan sampai terjadi lagi. Mereka dengan persepsi yang tidak sama yang kita miliki, ajaran-ajaran yang tidak sama yang diajarkan oleh Rasulullah, ajaran yang tidak sama yang diajarkan oleh para orang yang mulia, yaitu di dalam organisasi kita Nahdlatul Ulama, sehingga sepertinya Panji Gumilang mempunyai tujuan tersendiri. Tujuan yang tidak dapat kita ketahui, karena kita tahu bahwa lagak-lagaknya dan ajarannya mereka sepertinya mengambil ajaran-ajaran dari agama sebelah yang dimodifikasikan dengan ajaran Islam. Teknisnya sholat, teknisnya beradzan, semua tidak sama. Tata caranya dia untuk berpidato pun juga tidak sama. Pandangan-pandangan agama pun juga tidak sama. Cara menilai Quran dan hadis pun juga tidak sama seperti agama kita, seperti para kiai kita untuk menjabarkan Quran dan hadis, teman-temanku. Sehingga ini sebagai acuan. Bahkan kita juga susah juga bagaimana negara ini banyaknya aliran sesat semakin bermunculan. Padahal kita sudah tahu bahwa organisasi Nahdlatul Ulama termasuk Muhammadiyah, Wahidiyah dan sebagainya yang diresmikan oleh negara itu sudah lama. Kenapa kita mendirikan ajaran-ajaran lagi? Kenapa kita mendirikan pondok-pondok yang memiliki dengan aliran-aliran yang sesat? Apakah kita tidak puas dengan ajaran yang sudah diadakan oleh para kiai-kiai sepuh? Kalau kita mengamati dengan adanya yaitu Bapak Panji Gumilang, di samping mereka punya tujuan tersendiri, mungkin dia ingin mengadakan yaitu sesuatu gerakan atau sesuatu keinginan yang dia ingin mencapai dengan kesuksesannya, dengan untuk memperoleh penghasilan yang besar dengan cara dia untuk mendirikan pondok. Di samping itu juga dia punya tujuan keyakinan yang berbeda dengan keyakinan kita. Ternyata seperti Bapak Panji Gumilang yang seperti itu, yang begitu dia berhasil untuk menciptakan pondok pesantren yang sangat besar sekali di bumi Nusantara ini, mereka ternyata masih belum kuat untuk mewujudkan iman yang hakiki. Ternyata mereka juga diprediksi atau diramalkan, mereka juga berskandal, mereka juga melecehkan wanita, melecehkan kepada para guru pengajar, dan melecehkan para siswa-siswa santriwatinya. Walaupun toh itu belum akurat dalam tata penyelidikan para polisi, tapi setidaknya sudah ada penciuman atau tanda-tanda yang dicurigai bahwa Bapak Panji Gumilang menjalankan hal yang tidak terpuji. Kita tidak bisa mengatakan itu benar dan salah, kita hanya menirukan bahwa fakta-fakta belum dibongkar, tapi tentu ada isu, tentu pasti ada hal yang benar, tentu ada hujan, pasti ada mendung, pasti ada hujan. Teman-temanku yang saya hormati dan saya cintai, bahwa orang untuk mencari perbuatan yang baik itu memang sulit sekali. Sulit sekali, teman-teman. Kita berbuat baik, kadang-kadang orang lain menganggap kita buruk. Kadang-kadang kita berbuat buruk, orang lain menganggap kita orang yang baik. Sehingga di masyarakat ini sulit sekali. Namun Tuhan tetap memberikan keadilan. Siapa yang berbuat jahat, maka mereka akan mengalami kesesatan dan akan mengalami kesengsaraan, itu pasti. Sehingga kita kalau melihat dari kejadian-kejadian atau kemajuan-kemajuan dalam dunia ini, banyaknya peralatan-peralatan seni budaya yang semakin lama semakin maju, maka peradaban manusia akan berdampak maju. Kita lihat saja dalam tanda petik seni budaya. Dulu yang namanya pagelaran wayang kulit, yang namanya pesinden itu tidak pernah bergerak kemana-mana. Dia menonton dalangnya, dan apabila dia dimintai gending dan lagu, dia hanya melayani saja. Tapi kalau kita melihat di era sekarang bahwa wayang itu sudah rusak, sudah amburadul, sehingga yang namanya peninggalan para wali itu sudah tidak ada. Sehingga kita sebagai seniman, hancurnya bukan karena dari mancanegara, tapi hancurnya dari tokoh-tokoh kita atau kita sendiri. Kita yang membiarkan bahwa seni budaya benar-benar kita hancurkan dengan sendiri. Kita hanya menangnya sendiri mencari keuntungan agar kita bisa mendapatkan penghasilan dan kita bisa meraih kesuksesan, tapi mengorbankan dengan seni budaya adiluhur yang ditinggalkan para wali atau ditinggalkan nenek moyang dulu. Kita bayangkan sebagai sosok adalah, sebagai dalang adalah sosok yang berkuasa di dalam pementasan. Tapi sekarang
dalang hanya mempunyai kekuasaan yang sangat kecil sekali karena banyaknya bintang-bintang tamu yang berasal dari pelawak atau dari artis-artis atau dari presiden-presiden yang ternama. Kita tahu bahwa kita harus bersopan santun dan bertata krama dalam kita menyajikan seni budaya karena itu berkaitan dengan adat. Jadi wayang atau seni budaya itu berkaitan dengan adat, berkaitan dengan religi. Tapi kalau kita melaksanakan dengan seni budaya yang amburadul, kita akan menghancurkan yaitu peninggalan nenek moyang kita. Banyak para sinden, banyak para artis, kemudian mereka berjogetan, berlenggang kangkung, bahkan dia menggoyangkan pantatnya, kadang dia juga berbaring, kadang dia jongkok, kadang dia merangkul kepada teman-temannya seni budaya yang pamerkan kepada para penonton, sehingga pikirannya penonton erotis sekali. Jika kita berpikiran bahwa bagaimanakah rasanya apabila orang tersebut kita senangi, akhirnya seperti itu keimanan kita semakin lama semakin ricuh. Itu tentang seni budaya. Belum kita melihat tentang gambar-gambar yang ada di YouTube atau di gambar-gambar yang lain, yang perempuan kemudian buka-bukaan, terus kemudian ada film-film menampilkan yang diperkirakan mengganggu dengan mental kita, sehingga kita tidak menutup kemungkinan walaupun kita seorang praktisi atau seorang sesepuh pun, kalau kita melihat gambar-gambar seperti itu kita punya keinginan karena kita sama memiliki syahwat, kita juga manusia normal. Sehingga kalau kita banyaknya melihat perempuan cantik yang berlenggang kangkung, yang menggoyangkan pantatnya, sepertinya gerakan-gerakan erotis, gerakan-gerakan pencabulan, gerakan seksualitas, jelas kita senang melihat. Tapi kita akan hancur sendiri. Seperti nyalanya lilin, kita bisa menyinari, namun kita akan kehabisan api tersebut. Kita bisa senang melihat, tapi kita akan korban. Iman kita akan tersoreng, dan kita akan mencoba menikmati hal-hal yang tabu. Akhirnya kita menjalani kesengsaraan dan kenistaan. Teman-teman, kita kembali lintas lagi ke rumah tangga berantakan. Banyak sekali akhir-akhir hari ini bahwa rumah tangga yang sudah berhasil, ekonominya mapan, anak-anaknya sudah dewasa-dewasa, sudah kuliah-kuliah, tapi dalam salah satu keluarganya, apakah sang suami atau sang istri, kena godaan-godaan di dunia sana atau di luar sana. Misalkan dalam keluarga yang sudah rukun tentram, ekonomi lancar, kemudian mereka mendapatkan undangan, yaitu teman-temannya sekolah dengan reuni. Ini kejadian nyata, teman-teman. Saya punya pasien, punya istri, mendatangi reuni, terus kemudian di tengah-tengah reuni dia bertemu dengan pacarnya lama dulu, akhirnya tukar nomor HP, SMS-an dengan temannya itu, dengan bersembunyi-sembunyi, lama-lama menaruh cinta, mereka akhirnya tega sama istri, mereka tega dengan anak-anaknya. Justru mereka menantang kepada keluarganya minta diceraikan. Seperti itu, saudaraku. Karena hanya kita bertemu pacar yang lama, pergaulan bebas, kita suka-suka di dalam reuni, ternyata mengganggu rumah tangga yang sudah kokoh. Sehingga bagaimana, apakah reuni itu dilarang? Saya kira tidak. Yang penting dengan niat kita yang baik. Apabila menjalankan reuni, maka seharusnya undangannya harus sekalian. Saya ulangi lagi, apabila Anda menjalankan reuni, maka undangannya apabila sudah punya istri dan suami atau punya keluarga, di dalam undangan maka diundang satu keluarga, baik punya anak di bawah, punya istri di bawah, dengan itu nanti akan terjalin dengan keselamatan. Tapi kalau yang diundang hanya satu orang saja, itu justru akan berbahaya dalam mengganggu rumah tangga yang tentram.